Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah No Aceh, no Aceh, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa no. rasuluhu No la Aceh dulu. wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, bisa berkumpul kembali secara virtual melalui platform Zoom meeting ini. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang masih Allah titipkan amanahkan kepada kita adalah kenikmatan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah kenikmatan yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal solih kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan itu dapat kita gunakan dengan seoptimal mungkin untuk mendatangkan kebaikan kemaslahatan kepada karib kerabat kita, saudara kita, rekan kita, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berkomitmen untuk memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Salah satu qaul ulama yang masyhur yang kalau ditulis dengan huruf Arab itu hurufnya sama tetapi hanya berbeda syakal atau harokatnya yang kemudian menjadikan artinya berbeda tetapi masih memiliki keterkaitan atau relate, yaitu man as'adun nas, atau siapakah orang yang paling bahagia. Jawabannya adalah man as'adan nasa. Jadi pertanyaannya, Mas, man as'adun nasi, siapakah orang yang paling bahagia? Jawabannya adalah man as'adan nasa, yaitu dia yang membahagiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sekali lagi kita berharap memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan kepada sesama manusia. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Sabda baginda Rasulullah SAW. Janganlah kalian merendahkan atau menganggap sepele sebuah kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil, sederhana, seolah semua orang juga bisa melakukannya. Walau antal akhaka biwajhin qalik. Sekalipun kebaikan itu sebatas engkau menjumpai saudaramu dalam keadaan di mana wajahmu berseri-seri. Jadi rekan-rekan semuanya, ketika kita berjumpa dengan
teman sekelas, teman-teman kuliah, dengan dosen, dengan guru kita, dengan saudara kita, orang tua kita lah, orang tua kita, apalagi adik-adik kita. Kemudian kita berjumpa dengan wajah yang ceria, wajhin polik, itu sesungguhnya adalah kebaikan yang tidak boleh kita anggap remeh. Karena dengan cara seperti itu berarti kita sudah menebar aura positif kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Di hadis yang lain dikatakan, yang juga diupload di official Instagram program studi ahwal syakhsiyah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah, bahwa senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Semua orang bisa melakukan. Kalau sedekah dengan uang, kondisi kita berbeda-beda, ada yang memiliki keterbatasan finansial dan seterusnya barangkali menjadi kendala, tetapi sedekah dengan senyuman itu insya Allah semua kita bisa melakukan, tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Kalau masalah mampu, insya Allah semuanya mampu, sanggup, tetapi seringkali kemauan itulah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Dan rekan-rekan yang berbahagia, mudah-mudahan pula kita mendapatkan anugerah kemudahan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita, sehingga kita semuanya akan diangkat oleh Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya dalam firman-Nya, tergolong sebagai orang-orang yang diangkat derajatnya karena memiliki ilmu dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriringkan salam, sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi qauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dianggap atau termasuk orang-orang yang betul-betul diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya dan kelak berhak atas syafaatnya di yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang berbahagia, ini adalah pertemuan sebelum terakhir. Oleh karena itu, saya manfaatkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, Rasulullah itu kalau kita perhatikan dari hadis-hadis beliau, betapa kemudian Rasulullah sering menggambarkan keadaan manusia sebagai sosok yang terbaik. Jadi banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengabarkan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang demikian. Di kesempatan yang lain dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang lain lagi. Kemudian di kesempatan berikutnya dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang lain lagi. Ketika Rasulullah bertemu atau berjumpa dengan orang-orang yang tekun mempelajari Al-Quran, kemudian kita tahu sabda Rasulullah yang sangat masyhur, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah dia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang-orang yang tekun mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Quran, ternyata disanjung, dipuji oleh baginda Rasulullah melalui hadisnya, dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, kemudian dia bersikap baik dengan keluarganya, atau dalam arti lain Rasulullah ingin memberikan motivasi kepada orang-orang yang berkeluarga supaya kemudian mendapatkan predikat sebagai pribadi yang terbaik, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli, atau dalam lafaz yang lain, khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Seakan-akan Rasulullah juga sangat mengapresiasi dan senang dengan mereka yang sayang, yang cinta, yang berupaya untuk menghadirkan yang terbaik bagi keluarganya, yang mampu menahan amarah ketika menghadapi konflik keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi bekal bagi kawan-kawan semuanya, baik nanti yang mau berkiprah di Mahkamah Agung maupun yang menjadi konsultan keluarga sakinah, mau menjadi pegawai KUA, mau menjadi guru, mau menjadi pengasuh pesantren, mau menjadi entrepreneur,
Nah, ini penting sekali bahwa orang-orang yang selesai memanage keluarganya dengan baik, maka insya Allah dia akan mampu memanage lingkungannya dengan baik, akan mampu memanage kantornya dengan baik. Tapi rasa-rasanya sulit mengatakan kesuksesan itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya ketika orang berhasil di luar, tapi sesungguhnya bermasalah di internal keluarganya. Maka sabda baginda Rasulullah SAW itu sangat jelas, lugas, dan sekaligus memberikan pesan yang luar biasa kepada kita semua bahwa orang-orang yang mampu memperlakukan keluarganya dengan baik itu diberikan predikat oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia. Kemudian teman-teman yang berbahagia, ketika berhadapan dengan orang-orang yang selalu membantu sahabatnya yang kesulitan, membantu orang-orang yang tidak mampu sesuai dengan kapasitas kemampuan dia, dan terus fokus untuk meringankan beban orang lain, sabda Rasulullah juga sangat luar biasa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dan banyak hadis-hadis lain yang memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kita bisa menjadi pribadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kalau teman-teman sedang menjadi mahasiswa, berarti perdalam keilmuannya, Qur'annya ditambah lagi, bacaan Qur'annya diperbaiki lagi, insya Allah kita termasuk orang yang terbaik. Ketika nanti sudah berkeluarga, berarti fokus untuk membangun keluarga dengan baik, menghadirkan kasih sayang yang terbaik kepada keluarga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota keluarga, insya Allah itu juga dalam konteks di mana kita memenuhi pesan Rasulullah untuk menjadi pribadi yang terbaik. Dan Rasulullah itu, rekan-rekan yang berbahagia, biasa diistilahkan dengan sosok yang khotibun nasi ala qadri atau ala qadari uqulihim, yaitu yang berkomunikasi atau memperlakukan atau mentreatment umatnya manusia sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Maka kita tidak heran ketika Rasulullah mendapati seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ketika itu sahabat ingin memarahi, ingin menegur, tetapi Rasulullah kemudian dengan santunnya mengingatkan para sahabat, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Baru kemudian setelah Badui tadi menyelesaikan kencingnya, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil satu ember air untuk kemudian disiramkan ke bekas kencingnya si Badui tadi. Mengapa kemudian cukup disiram air? Karena ketika itu kan masjidnya hanya berlantaikan tanah begitu ya. Tentu saja kalau konteksnya saat ini menjadi berbeda dan harus kita sesuaikan. Baru kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Badui tadi bahwa masjid itu adalah tempat berzikir, tempat membaca Quran, tempat sholat dan lain sebagainya. Karena memang ya dari sisi wawasan pengetahuan berbeda antara Arab Badui dengan Arab yang tinggal berdekatan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga banyak hal yang menggambarkan bagaimana kemudian Rasulullah seringkali menyenangkan orang, membuat orang bahagia, membuat orang itu nyaman berislam. Kita tahu ketika ada seorang sahabat yang berzina kemudian minta dirajam oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian Rasulullah mengulur-ulur, kemudian memberikan kesempatan bahwa ada pilihan lain yang lebih manusiawi dan seterusnya. Baik rekan-rekan semua, itu sebagai pengantar dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan masa depan peradilan agama di Indonesia. Yang akan presentasi di malam hari ini adalah Zahra Amelia Nur Anissa, kemudian Afif Nasih Husna, Muhammad Alfian, Riki Ariandi, Purnama Cahya Anugrah Mongko, Raihanah Raudhatun Naurah, Zahra Muna Suraya,
dan Faizah Fitria Az-Zahiro. Di kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah bahas banyak terkait dengan peradilan agama di Indonesia, mulai dari sejarahnya, asas-asas dasarnya, struktur organisasinya. Kemudian kita sudah bahas pula tentang kewenangan peradilan agama baik secara relatif maupun absolut. Lalu kita juga sudah diskusikan tentang sumber dan asas hukum acara di peradilan agama, termasuk saksi itu bagaimana kriterianya, unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi, kemudian tidak diperkenankan seorang pun menjadi saksi atas perkaranya sendiri, dan seterusnya. Tata cara pendaftaran perkara di pengadilan agama, di peradilan agama juga sudah kita bahas, baik secara manual maupun e-court, plus minusnya juga sudah kita kaji, bahkan teman-teman juga sudah menganalisisnya dalam soal UTS kemarin. Selanjutnya kita sudah diskusikan pula terkait dengan pembuktian, kemudian upaya hukum pada peradilan agama, di mana pembuktian ini adalah haknya para pihak untuk menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, dan termasuk dalam konteks pembuktian ini juga hakim harus menerapkan asas imparsialitas, tidak berpihak, menerapkan asas audi et alteram partem, mendengar keterangan kedua belah pihak secara berimbang. Kalau hakim kemudian memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan perihal proses persidangan, maka di saat yang sama juga harus memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertanya pula terkait dengan proses persidangan dan seterusnya. Kemudian kita sudah bahas cukup panjang lebar terkait dengan jurisprudensi pengadilan agama dan kaitannya dengan pengembangan hukum Islam, di mana jurisprudensi ini pada pokoknya adalah putusan hakim. Ketika hakim sudah memutus, maka sesungguhnya putusan itu menjadi jurisprudensi. Dan jurisprudensi itu macam-macam, ada yang menjadi jurisprudensi tetap yang sering dikutip dan dijadikan referensi dalam memutus perkara-perkara serupa, tetapi ada jurisprudensi yang tidak tetap, artinya sebatas putusan, kemudian sebatas mengikat para pihak atau para pemohon yang mengajukan perkara tersebut, yang kemudian muncullah penetapan dari permohonan tersebut. Kemudian juga ada jurisprudensi yang sifatnya administratif yang diwujudkan dalam SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang berangkatnya adalah dari rapat pleno para yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh majelis tingkat kasasi terkait dengan proses pemeriksaan perkara dan seterusnya, yang kemudian hasil rapat pleno itu disebarkan melalui SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian terkait dengan pengembangan hukum material peradilan agama, kemarin saya sampaikan kepada kawan-kawan terkait positioning atau posisi KHI dalam konstelasi peradilan agama di Indonesia, sekalipun kekuatannya melalui Inpres atau instruksi presiden, bukan berbentuk undang-undang, tetapi kenyataannya kompilasi hukum Islam sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia sering dijadikan rujukan para hakim agama dalam memutus sengketa-sengketa di pengadilan. Dan kemudian kompilasi hukum Islam sendiri mau tidak mau kemudian diposisikan sebagai aturan hukum yang melengkapi hukum material peradilan agama itu sendiri, yang dalam isinya terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 tentang perkawinan, kemudian buku 2 tentang pewarisan, dan buku 3 tentang wakaf. Kemarin sudah kita bedah isi-isinya, substansinya, kemudian pasal-pasalnya secara umum. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan semua bisa mendownload kompilasi hukum Islam, kemudian bisa dibaca, dipelajari, dan insya Allah banyak manfaat dan gunanya. Tetapi ada beberapa aturan tentu saja yang harus dikaitkan dengan aturan terbaru, misalnya terkait dengan usia perkawinan. Kompilasi hukum Islam masih merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa yang diperkenankan melangsungkan perkawinan itu adalah laki-laki yang sudah berumur 19 tahun
dan perempuan yang sudah berumur 16 tahun. Ini berarti tidak bisa ditelan mentah-mentah, harus dikaitkan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan tersebut, di mana baik laki-laki maupun perempuan yang diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila keduanya sudah berusia 19 tahun. Apabila kurang dari itu, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu atau dispensasi kawin dari pengadilan. Pengadilan akan memeriksa, mempertimbangkan segala hal, termasuk adakah alasan-alasan yang mendesak, yang kemudian cukup bagi hakim untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan sekalipun belum cukup secara usia. Kemudian rekan-rekan semua, kita sekarang lanjutkan bahasan tentang masa depan Lembaga Peradilan Agama. Silakan nanti bagi kelompok 10 untuk mempresentasikan terkait dengan materi ini seperti biasa di on cam, kemudian unmute, lalu diawali oleh moderator dan moderator tersebut juga silakan merangkap sebagai presenter. Kemudian nanti harapannya ini adalah pertemuan sebelum terakhir, tersisa 2 pertemuan, artinya pertemuan ini dan pertemuan terakhir, maka harapannya teman-teman bisa lebih banyak aktif bertanya, memberikan respon, termasuk kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar topik yang saat ini kita bahas juga dipersilakan sepanjang masih relate dengan materi perkuliahan peradilan agama di Indonesia. Dan nanti insya Allah di akhir akan saya sampaikan bekal kepada kawan-kawan semua ketika nantinya teman-teman akan berkarir di pengadilan agama. Nanti akan saya sampaikan tips dan triknya persiapannya seperti apa. Dan kalaupun misalnya teman-teman memang belum interested untuk berkarir di Mahkamah Agung dalam hal ini pengadilan agama, nggak ada masalah. Insya Allah pengetahuan dan wawasan itu tetap berguna. Dan boleh jadi ketika kemudian saya jelaskan, teman-teman menjadi lebih tertarik atau berpikir ulang, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 10 ya untuk mempresentasikan. Sudah saya jadikan co-host sehingga bisa dimulai. Silakan. Pak, sebelumnya mohon maaf ini belum dijadiin cos, Pak. Iya, Sudah. jadi ya. Oh, udah. Mohon maaf, Pak, apakah udah ini screen-nya udah jelas sama Udah suaranya juga udah udah jelas, Pak? jelas. Saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati yakni dosen pembimbing kita semua, yakni Bapak Samsul Zakaria SSC MH, dan saya yang hormati pula teman-teman seperjuangan saya
yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam, terbuahkan kesejahteraan. Marilah kita panjatkan salawat kita kepada baginda Nabi yang telah memberikan umatnya, yakni membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga terang benderang, bukan terang karena lampu, tapi terang karena adanya ilmu. Oke, sebelum saya eh, lebih jauh, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yakni yang beranggotakan yang pertama Zara Amelia Nur Anissa, yang kedua Afif Nasif Husna, yang ketiga yakni saya sendiri Muhammad Alfian, yang keempat Riki Ariandi, yang kelima Purnama Cahya Nugroho Mongko, yang keenam Raihana Rodatun Naurah, yang ketujuh Zahwa Munasuraya, yang kedelapan Faiza Fitria Azahiro. Oke, sebelum masuk ke pembahasan poinnya, izinkan saya menjelaskan sedikit pergaulan, yakni peradilan agama adalah sistem peradilan yang khusus menangani perkara-perkara hukum yang bersifat keagamaan seperti perceraian, waris, atau masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan ajaran agama tertentu. Keputusan-keputusan dalam peradilan agama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Sistem bertujuan untuk memberikan keadilan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diakui oleh komunitas atau negara tersebut. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk mengenai poin-poin yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya yang dimana mungkin lebih paham dari saya. Sebelumnya saya eh, izin bila mana tidak ada kenyamanan karena saya dan kelompok saya ini di Masjid Ulil Albab. Kalau misalkan ada azan ataupun suara lainnya mohon di break dulu ya Pak. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni sejarah peradilan agama yang akan disampaikan oleh Saudari Faiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ini selanjutnya akan membahas tentang sejarah peradilan agama. Nah, pertama itu pada masa penjajahan Belanda. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal ada dua peradilan, yaitu peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengaku bahwa undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937, secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia atau Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882. Maaf Bapak, ini boleh izin break dulu azan? Oh ya,
Baik, saya lanjutkan, Pak. Nah, selanjutnya, masa penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryo-hoin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Anu Zeizu tanggal 7 Maret 1942, nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hoin atau Pengadilan Pemerintah Bala Tentara di Tanah Jawa dan Madura. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zahwa Muna Suraya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Maaf sebelumnya Pak, saya izin tidak bisa on cam karena kamera saya error. Baik, silakan. Baik, saya akan menjelaskan pada masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 3 Januari 1946, dengan keputusan pemerintah nomor IJSD, dibentuk Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah pada tanggal 25 Maret 1946, nomor 5 garis miring SD, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah atau badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama. Next. Selanjutnya, masa peradilan agama pada tahun 1974. Melalui Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI Nomor 14 garis miring 1970 memberikan kedudukan peradilan agama sejajar dengan pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 garis miring 1970 Pasal 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, dan D. Peradilan tata usaha negara. UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 garis miring 1970 Pasal 10. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Naura. Baik, saya lanjutkan. Yang sekarang itu masa penjajahan sampai modern. Keadaan sekarang ini, Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya semuanya menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Bahkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menggunakan teknologi tersebut sebagai upaya merespon sistem peradilan yang modern. Artinya, Mahkamah Agung sudah berbenah dan berhijrah dari tradisi hard copy atau manual menuju pada tradisi soft copy.
Ya, dilanjut dulu sama anggota kelompok yang lain. Silakan. Maaf, Pak Kepental, Pak. Mahkamah Agung telah membuktikan hal ini dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja penyelesaian perkara yang signifikan. Bahkan tidak mungkin di tahun 2018 akan menjadi tahun zero minutasi penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh lembaga peradilan agama. Menilik kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis syariah secara otomatis akan menimbulkan banyaknya pula potensi sengketa. Maka aspek perlindungan hukum menjadi penting diupayakan keberadaannya. Hal ini menjadi tanggung jawab pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mutlak menangani perkara syariah. Kewenangan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama hakim. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium ius curianovit, yaitu hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Keharusan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Res, res judicata veritate habetur. Sejalan dengan itu, setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zahra. Baik, saya lanjutkan. Upaya memperkuat peradilan agama untuk di masa yang akan datang. Peradilan agama sebagai tempat mencari keadilan hendaknya menghadirkan wajah keadilan sebagai penegak keadilan di bumi, membuat keputusan yang berkualitas dengan argumentasi hukum yang memiliki semangat keadilan, ditunjang dengan latar belakang para hakim peradilan agama yang bertitel doktor sebagai harapan. Kemajuan teknologi direspon dengan baik oleh peradilan agama dengan melakukan langkah-langkah yang nyata demi sebuah pelayanan kepada pencari keadilan. Kerjasama yang dilakukan dengan dunia internasional yang dilakukan oleh peradilan agama sebagai gebrakan untuk memperbaiki kualitas para hakim peradilan agama. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari dunia internasional dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Sehingga telah ada program-program dengan beberapa negara seperti Qatar, Sudan, Jepang, Australia, dan lain sebagainya untuk kualitas peradilan agama di masa depan. Aparatur peradilan agama wajib mempertahankan peradilan agama, memperbaiki kualitas kinerja, menjaga citra dan wibawa peradilan agama. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas, independensi, dan efektivitas lembaga peradilan agama dapat meliputi: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi hakim, panitera, dan seluruh staf peradilan agama. 2. Penguat sistem manajemen, menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan administrasi dan keuangan peradilan agama. 3. Penyusunan peraturan dan prosedur yang jelas, memastikan adanya peraturan dan prosedur komprehensif dan terkini dalam menjalankan proses peradilan agama. 4. Peningkatan akses terhadap keadilan, mengembangkan layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses peradilan agama, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. 5. Mendorong independensi peradilan,
independensi peradilan agama dari tekanan eksternal dan memperkuat peran lembaga peradilan agama dalam menjalankan fungsi peradilan. Selanjutnya, eh, akan dilanjutkan oleh Afif. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Penyesuaian hukum di peradilan agama yang sesuai dengan dinamika masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, mengikuti perubahan masyarakat. Hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama harus dinamis dan mengikuti perubahan masyarakat. Cara yang kedua, menerapkan hukum acara yang terbaru. Peradilan agama harus menerapkan hukum acara yang terbaru dan sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pertumbuhan hukum. Peradilan agama harus memberikan kontribusi dalam pertumbuhan hukum seperti dalam hal hukum waris. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai bagi hakim, panitera, dan seluruh staf peradilan agama harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap keadilan. Peradilan agama harus mengembangkan layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses peradilan agama, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Langkah-langkah edukasi peradilan agama untuk menuju masa depan. Yang pertama, peningkatan literasi hukum Islam. Memperkuat program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam, baik melalui seminar, loka karya, atau materi edukatif secara online. Yang kedua, pelatihan pengurus agama. Memberikan pelatihan intensif kepada para pengurus agama agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan mampu memberikan panduan yang tepat kepada masyarakat. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum Islam secara positif, menjelaskan proses peradilan agama, dan membangun forum diskusi online untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Baik, poin keempat dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Riki. Baik, saya akan melanjutkan. Itu poin yang keempat. Poin keempat, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan peradilan agama melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipasi lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Poin kelima, pengembangan layanan hukum gratis. Jadi, menyediakan layanan hukum gratis atau jangkau untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat mengakses peradilan agama tanpa hambatan ekonomi. Poin keenam, pengenalan teknologi dalam proses peradilan.
Pengenalan teknologi dalam proses pengadilan dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses peradilan agama untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, termasuk penyediaan informasi online dan pendaftaran kasus secara elektronik. Poin ketujuh, pemberdayaan perempuan. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses peradilan agama, baik sebagai hakim, pengacara, atau anggota kelompok konsultasi untuk memastikan perspektif mereka diakomodasi. Poin kedelapan, kampanye kesadaran hukum. Ini bertujuan untuk mengadakan kampanye kesadaran hukum. Tujuannya adalah untuk memfokuskan kepada hak dan kewajiban dalam hukum Islam dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, dan figur masyarakat. Poin ke-9, kerjasama dengan lembaga pendidikan. Dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menyertakan kurikulum hukum Islam dan peradilan agama dalam program pendidikan formal. Poin ke-10, evaluasi dan revisi berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses peradilan agama, mendengarkan umpan balik masyarakat, dan melakukan revisi jika diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum Islam. Baiklah, itu saja yang bisa diberikan dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami, yakni peradilan agama sudah mengalami perkembangan dari masa kolonial hingga modern. Dan peradilan agama sudah mengalami banyak siklus untuk memberikan solusi masalah yang belum ada sebelumnya. Dengan adanya identifikasi masalah serta langkah-langkah dalam memutuskan perkara dengan bijak, dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masa depan peradilan agama di Indonesia agar lebih mudah diterima oleh masyarakat ke depannya. Dan peradilan agama akan selalu meningkatkan serta mengembangkan dalam hal sumber daya serta pengalaman hukum di peradilan agama untuk memberikan kebijakan bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas masa depan peradilan agama akan menjadi semakin maju untuk ke depannya. Mungkin bila ada yang ingin ditanya, monggo bertanya, karena selanjutnya sesi bertanya. Bila ada yang masih ragu dan rancu, saya harap para saudara dan saudari bertanya ke kelompok saya. Ayo teman-teman, bagi yang masih bingung, mohon ditanyakan, mohon bertanya. Iya, bagi saudara. Izin bertanya.
Suara saya terdengar? Ya, sudah. Silakan, Mas. Ya, silakan, Mas Faisal. Baik, baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 10 atas presentasinya. Saya menanyakan beberapa hal terkait problematika yang dialami di pengadilan agama, salah satunya yaitu tentang hakim-hakim yang dia sibuk akan urusan administratif, ya kan? Karena cenderung disibukkan dengan urusan administratif, sehingga tak jarang hakim yang dia apa ya, istilahnya tidak fokus untuk mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan dari yang dia miliki. Padahal seperti yang kita ketahui, bagaimana disampaikan oleh Ustaz Samsul, apa ya, saya redaksinya lupa, yang al-hukmu mutanahi wal mas'alah mutanahiyah, itu ghairu mutanahiyah, yang An-nusus pokoknya mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. oh iya Ustaz, itu jadi kan hukum itu apa, masalah itu kan dinamis gitu, hukum juga dinamis. Maka dari itu, contoh misalkan kayak adanya bukti apa namanya, elektronik, apakah itu juga bisa kita jadikan sebagai bukti atau bagaimana, apakah harus melalui forensik digital terlebih dahulu. Nah itu kan juga termasuk dari tugas hakim, harus mengupgrade pengetahuannya. Nah yang pertanyaan saya tadi, bagaimana solusi yang ditawarkan dari kelompok 10 agar hakim ini tidak disibukkan dengan urusan-urusan administratif. Sekian, terima kasih. Silakan ditanggapi kelompok 10. Mohon maaf sebelumnya jaringan sebentar. Ya. Bagi yang bertanya tadi, Saudara Faisal, monggo kalau masih ingin bertanya. Ya, intinya tadi pertanyaannya, hakim banyak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Sementara hakim diminta untuk terus mengembangkan keilmuannya. Nah, termasuk dalam terkait dengan alat bukti, adanya alat bukti elektronik, dan seterusnya. Dan solusi yang ditawarkan oleh kelompok 10 apa untuk mengatasi problema tersebut. Baik, silakan kelompok 10 disegerakan mengingat waktu juga. Mohon maaf Pak, bisa ulangi sekali lagi pertanyaannya. Soalnya tadi ada problem sedikit Pak. Ya, jadi hakim
itu banyak disebutkan hal-hal yang sifatnya administratif, tidak semuanya berkaitan dengan perkara. Sementara harus meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim itu sendiri, di mana kasus-kasus itu kan selalu berkembang. Nah, solusinya gimana dalam situasi yang demikian? Itu aja intinya. Monggo. Baik, kami akan menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Faisal Ferdiansyah. Jadi, hakim peradilan agama yang disibukkan dengan administrasi dan harus meninggalkan pengetahuan dan harus meningkatkan pengetahuan serta banyaknya kasus-kasus yang harus ditangani oleh hakim. Jadi, kami dari kelompok 10 menawarkan bahwa langkah-langkah yang harus hakim tempuh yaitu satu, adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi, di mana melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi hakim peradilan agama untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengembangan keterampilan dalam menangani kasus-kasus. Jadi, kami di sini menawarkan bahwa hakim itu harus ada pelatihannya, walaupun pada kehidupannya sehari-hari memang kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab masing-masing, akan tetapi pada kasus ini kami menawarkan pelatihan dan pengembangan kompetensi, jadi meningkatkan kualitas hakim itu. Dan yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus-kasus, sehingga hakim dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi informasi, menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan proses penanganan kasus-kasus, seperti penggunaan sistem informasi yang menyederhanakan dan efisien. Jadi, hakim itu tidak harus menambah wawasannya dengan membaca buku atau yang lainnya, akan tetapi hakim juga bisa menambah wawasannya dengan melalui internet atau sosial media yang ada. Dia dapat melihat kasus-kasus yang ada melalui sosial media atau media internet lainnya. Jadi begitu, Pak. Oke, Jawaban dari kami. silakan ditutup dulu kelompok 10. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa diberikan kelompok kami. Bila ada kata-kata ataupun hal-hal yang tak selazimnya, kami dari kelompok 10 mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya. Uzur mangkola wala tangzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok 10 atas presentasinya dan kawan-kawan juga yang telah menyimak dengan serius presentasi dari kelompok 10. Baik, teman-teman semua, ini ada kabar tadi ya, bahwa orang tua atau ayah dari seorang teman kita, yaitu Amiratun Riyadatul Aisy, meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan diberikan kesabaran ketabahan dan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita kirimkan hadiah Fatihah untuk almarhum. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, beberapa hal saya catat dari presentasi kelompok 10 tadi. Pertama terkait dengan sejarah panjang peradilan agama ya. Dan sudah kita ulas dari sejak awal pertemuan kita bersama bahwa perjalanan pengadilan agama ini cukup panjang dari masa kolonial, kemudian awal kemerdekaan, termasuk dengan lahirnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 1970, kemudian diafirmasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengukuhkan dan mensejajarkan peradilan agama dengan peradilan lainnya, dan nanti akan saya sampaikan di akhir di 2004 menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, baik dari sisi finansial, manajemen, kelembagaan, penggajian, itu sama dengan lingkungan peradilan lain. Lalu rekan-rekan semua, kadangkala orang masih menyamakan antara pengadilan agama dan Kementerian Agama. Memang secara susunan kata itu sepertinya kakak beradik begitu ya, atau saudara kembar. Di satu sisi memang betul bahwa pengadilan agama itu mulanya adalah sub dari Departemen Agama ketika itu ya. Oke. Tapi dengan adanya undang-undang yang lahir di tahun 2004 itu, kemudian pengadilan agama tidak lagi berada di Departemen Agama, tapi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Maka beberapa orang itu menyebut Kementerian Agama itu adalah saudara tuanya pengadilan agama. Tetapi tentu saja dengan adanya perkembangan dan dinamika tadi, sekarang pengadilan agama sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kementerian Agama, tetapi menjadi lembaga independen tersendiri yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hubungannya tentu saja erat karena kaitannya dengan KUA sebagai petugas mencatat nikah, yang kemudian juga nanti endingnya orang ketika ada masalah juga pengadilan agama, tapi harus dipahamkan dan kita harus sama-sama memahami bahwa ini adalah dua lembaga yang berbeda. Kalau Kementerian Agama KUA itu adalah instansi yang ada di kecamatan, kemudian Kementerian Agama Kabupaten, lalu ada Kanwil Kemenak di provinsi, dan yang di pusat itu adalah Kementerian Agama yang dipimpin oleh menteri. Sementara pengadilan itu dipimpin oleh ketua pengadilan, kemudian di level lebih tingginya namanya Pengadilan Tinggi Agama yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan di level pusat namanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung. Kemudian tadi menarik yang disampaikan oleh kelompok 10 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang NTR atau nikah, talak, dan rujuk. Nah, rekan-rekan semua ya, sekarang ini kan banyak terjadi nikah, sampai sekarang masih banyak terjadi nikah siri di Indonesia, yang kita semuanya tahu bahwa perlindungan terhadap pernikahan siri itu tentu saja ya tidak maksimal, bahkan bisa dikatakan tidak ada begitu, karena untuk menunjukkan bahwa seseorang itu betul-betul terikat pernikahan adalah dengan adanya kutipan akta nikah. Sementara nikah siri berarti nikah bawah tangan yang tidak bisa dibuktikan secara undang-undang, kemudian tidak ada perlindungan bagi kedua belah pihak, termasuk anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Nah, tetapi problemnya adalah saat ini belum muncul sanksi ataupun hukuman atau konsekuensi bagi mereka yang nikah siri. Nah, sementara di pengadilan itu sendiri dibuka keran bahwa mereka yang menikah siri dimungkinkan untuk mengajukan isbat nikah atau pengesahan nikah. Nah, di satu sisi ya memang pengadilan harus menyelesaikan memberikan kepastian hukum, tetapi di saat yang sama ini juga menjadi peluang bagi mereka yang sudah tidak apa-apa lah nikah siri dulu toh nanti bisa disahkan. Nah, menarik sesungguhnya kalau kita cermati di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Nah, ini bisa kita lihat bersama, rekan-rekan. Oke. Nanti teman-teman bisa download juga ya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Oke. Di sini teman-teman semua di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berarti 1 tahun setelah Indonesia merdeka disahkan Undang-Undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Ini bisa kita lihat
Undang-undang ini disahkan pada 26 November 1946 ya, berarti kurang lebih 1 tahun sejak Indonesia merdeka oleh Presiden Soekarno ketika itu. Menterinya Fatur Rahman, Pak Fatur Rahman. Oke. Di sini menarik teman-teman semua ya, di pasal 3 inti dari undang-undang ini adalah pernikahan itu harus di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama dan seterusnya. Nah, di sini menarik kita lihat ya di pasal 3 ini, barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50. Nah, ini jadi sebetulnya ini juga sebuah undang-undang yang progresif dan memberikan aspek jera kepada masyarakat supaya tidak main-main dengan pernikahan, harus betul-betul tercatat di bawah pengawasan pegawai pemerintah dan seterusnya. Nah, lalu timbul pertanyaan, Pak, itu kok rendah sekali sanksinya Rp50 ya. Rp50 sekarang dengan tahun 1946 tentu saja jauh sekali ya rekan-rekan semua. Saya saja sekolah di tahun 996 itu dengan uang 250, uang sakunya hanya 250 perak. Ini kalau ditarik di tahun 1946 ini sudah jutaan kan kira-kira begitu. Kemudian di pasal 2 misalnya, barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat 2 pasal 1, artinya ada orang-orang tertentu yang menikahkan secara siri dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan, ini maksudnya penjara, selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100. Nah, ini sebetulnya ini adalah sebuah aturan yang menurut saya ini progresif dan justru memberikan pemahaman kepada masyarakat harus tertib administrasi dan hukum, dan kalau tidak ada sanksinya. Nah, sementara sekarang ini ya dengan perubahan undang-undang justru ini belum tercover begitu ya. Yang akhirnya pernikahan siri itu merebak di mana-mana dan seterusnya. Nah, ini sebagai gambaran saja ke kawan-kawan, barangkali bisa dikembangkan menjadi tugas akhir nanti telaah undang-undang ini dan kemungkinan untuk aktualisasinya kembali dalam konteks kekinian misalnya. Oke, monggo. Lalu saya lanjutkan. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Undang-undangnya memang bunyinya demikian, teman-teman semua. Tapi sekali lagi ini memberikan masukan juga ke kawan-kawan kalau membuat tugas akhir. Ini bisa diuji sesungguhnya sejauh mana kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu. Sementara secara finansial kita berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki kekuasaan yang mandiri terkait pengaturan keuangan dan seterusnya, sementara Mahkamah Agung termasuk pengadilan itu terikat sekali dengan aturan-aturan pemerintah yang tentu saja berkaitan dengan keuangan ini, ya mau tidak mau, tentu saja membuat badan peradilan itu tidak betul-betul merdeka. Kalau merdeka berarti dia bisa mengatur manajemen keuangannya secara mandiri, dia segala kemungkinan intervensi harus diminimalisir dan ditiadakan dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kenyataannya di lapangan? Ini sesungguhnya menarik untuk dikaji, dibahas, dan dikembangkan. Kemudian tadi disebut juga tentang modernisasi dan otomatisasi atau otomasi di lingkungan peradilan. Jadi teman-teman semua ya, di Mahkamah Agung itu sebetulnya pengembangan IT-nya sangat sangat fokus karena ya memang berkaitan dengan penanganan perkara ini ya banyak berkaitan dengan informasi teknologi, terkait dengan upload putusan, kemudian terkait dengan grafik penanganan perkara, lalu laporan secara elektronik, kemudian bahkan ke depan juga mau dikembangkan penunjukan majelis itu menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence sehingga kemudian terbaca mana majelis yang sudah perkaranya banyak sehingga tidak perlu diberikan perkara tambahan atau ada majelis tertentu yang memiliki hubungan atau keterikatan dengan para pihak maka tentu saja dia detail tidak bisa menjadi anggota majelis dalam konteks perkara tersebut dan seterusnya akan dikembangkan sampai ke wilayah itu. Kemudian kemarin saya tunjukkan di kelas A juga bahwa teman-teman kalau mau mengakses putusan pengadilan bisa dilihat itu di direktori putusan, diklik pengadilannya, kemudian dilihat putusan-putusan yang dimunculkan atau kalau teman-teman tahu nomor putusannya bisa di search dengan
tanda petik di awal dan di akhir nanti akan merefer ke situ. Kalau putusannya sudah diupload bisa di-download dan itu sah untuk dikutip karena memang sudah dianonimisasi, sudah disamarkan nama pihaknya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya tentang laptah Mahkamah Agung tadi disinggung oleh kelompok 10 ya. Laptah itu adalah laporan tahunan dan ini setiap kementerian lembaga biasanya punya kewajiban untuk membuat laptah ini laporan tahunan dan Mahkamah Agung setiap tahunnya membuat laptah kemudian dipresentasikan dan laptah itu macam-macam terkait dengan perkembangan penanganan perkara, sisi manajemen keuangannya, kemudian penyerapan anggaran, termasuk satker-satker yang baru atau satuan kerja yang baru, pembangunan gedung, kemudian terkait dengan dinamika perkara, termasuk dalam laptah itu nanti dimuat namanya landmark decision. Jadi landmark decision itu adalah putusan-putusan terpilih yang kemudian menjadi putusan terbaik yang diproyeksikan akan menjadi jurisprudensi tetap dan seterusnya. Selanjutnya tadi dibahas juga tentang ius curia novit ya, bahwa hakim itu dianggap tahu hukumnya. Oleh karena sudah dianggap tahu hukumnya, ya saya juga sepakat berarti ya hakim tetap harus memperkaya wawasan pengetahuannya, kemudian memperbanyak bacaannya, memperdalam pengetahuan hukumnya dengan diskusi lebih serius lagi, kemudian membaca lebih banyak, merenung lebih banyak lagi, dan seterusnya. Artinya jangan hanya bersandar pada asas bahwa hakim dianggap mengetahui hukumnya tanpa diikuti dengan kemauan dan effort untuk mengkaji lebih jauh, untuk membaca lebih dalam lagi, dan seterusnya. Selanjutnya termasuk terkait dengan masa depan peradilan di Indonesia dengan banyaknya hakim yang bergelar doktor. Nah, itu bagi kawan-kawan semua ya, ketika nanti berkarir di Mahkamah Agung, tidak kemudian menjadi hambatan atau alasan untuk tidak melanjutkan studi. Artinya sekalipun berkarir di pengadilan, tetap dibuka kesempatan untuk melanjutkan studi sampai program S3 atau doktoral. Bahkan kalau ini sudah memenuhi, jurnalnya terpenuhi, kemudian angka kumulatif secara perspektif akademiknya tercapai, itu bisa juga mencapai gelar guru besar atau profesor. Gitu. Kemudian tadi dibahas juga oleh kelompok 10 tentang ikhtiar Mahkamah Agung untuk belajar dari negara-negara lain, seperti Qatar, dari Riyadh, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Sudan, Mesir, dan lain sebagainya. Dan belum lama ini sebanyak 35 orang hakim pengadilan agama dikirim untuk belajar tentang ekonomi syariah di Riyadh. Nah, itu juga bagian dari ikhtiar Mahkamah Agung untuk mengirimkan hakim-hakim yang telah diseleksi secara ketat, terpilih untuk mengikuti pelatihan di sana, merasakan aura dan kondisi serta dinamika penanganan perkara ekonomi syariah di Arab Saudi yang pelatihannya dilaksanakan di Riyadh, yang harapannya ketika mereka kembali, mereka akan desiminasi atau menyebarluaskan wawasan yang setelah didapat tersebut kepada para hakim yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian juga kunjungan-kunjungan ke Qatar, Riyadh itu dalam rangka untuk melihat best practice atau praktek-praktek terbaik yang ada di pengadilan Timur Tengah yang kemudian dicoba untuk diadopsi atau dikembangkan, ditiru untuk diterapkan di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Lalu tadi terkait dengan mempermudah akses terhadap pengadilan melalui teknologi informasi atau IT. Nah, teman-teman semua ya, kalau berbicara masalah medsos, teman-teman misalnya mau tahu kondisi pengadilan di Tahuna misalnya. Tahuna ini sebenarnya di Sulawesi Utara yang masih nyebrang lagi pakai kapal. Nah, ini pengen tahu nih kondisinya seperti apa. Tinggal searching aja di Instagram Pengadilan Agama Tahuna. Insya Allah bisa terlihat di situ kondisi perkaranya seperti apa, berita-beritanya seperti apa. Atau misalnya pengen tahu nih, saya kok tertarik kalau menjadi hakim nanti tugas di PA Jakarta Selatan karena di sana yang cerai biasanya public figure, banyak artis karena mereka banyak berdomisili di sana. Nah, sekarang saya mau lihat nih perkembangan dan kondisi PA Jakarta Selatan itu seperti apa. Bisa silahkan aja di search di Instagram Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Termasuk
di tempat kami bertugas di Pengadilan Agama Soreang juga update medsosnya. Nah, itu salah satu ikhtiar dari pengadilan untuk mempertahankan eksistensinya, untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Bahkan beberapa pengadilan juga sudah mulai merambah ke TikTok, kemudian juga kita kembangkan podcast untuk memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat, tentu saja tetap mematuhi standar dan etika yang digariskan oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Termasuk juga di-linkkan di Facebook, tapi sekarang yang bisa dikatakan hampir dimiliki oleh semua pengadilan agama itu adalah media sosial di Instagram begitu ya. Karena ya itu hampir-hampir ya dari kalangan muda sampai kalangan tua masih oke lah untuk Instagram gitu ya. Nah, itu salah satu ikhtiar untuk mempertahankan eksistensi, kemudian untuk menyesuaikan dengan tadi perkembangan zaman. Nanti ketika medsos itu sudah beralih, bukan Instagram ternyata yang ngehit ada lagi, ya tentu saja pengadilan juga harus membuka diri untuk menyesuaikan begitu. Maka seperti yang disampaikan Mas Faisal tadi terkait bahwa teks-teks hukum itu adalah terbatas an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Jadi kalau sebatas mengacu pada teks-teks hukum ya tidak berkembang. Tapi kalau melihat dinamika, melihat perkembangan sosial, melihat perpolitikan internasional dan seterusnya, nah ya berarti harus harus juga berpikir maju sehingga bisa menyesuaikan dan tidak ketinggalan zaman, kira-kira begitu. Kemudian tadi terkait pertanyaan hakim disibukkan urusan administratif, sementara tugasnya banyak, tuntutannya banyak, harus mengembangkan keilmuan, kemudian perkembangan alat-alat bukti di persidangan juga dinamis dan seterusnya, lalu solusinya seperti apa. Tadi dari kelompok 10 menawarkan dengan adanya pelatihan, transparansi, dan seterusnya. Ya, saya kira itu bagus jawabannya, dan yang jelas tadi kembali lagi ke kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Nah, dalam prakteknya kita lihat sudah sejauh mana kemudian kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sudah terwujud gitu ya. Karena dari sisi anggarannya seperti yang saya cerah ulas tadi, kadang masih ada intervensi-intervensi dari banyak pihak dan lain sebagainya ya, meskipun sekali lagi itu bisa ditepis ya, bisa ditolak begitu ya, tergantung kembali kepada integritas hakimnya tersebut gitu. Tetapi yang pasti bahwa memang betul ya, tugas-tugas administratif itu masih banyak begitu ya. Ya sekalipun kita tidak kemudian menolak sama sekali adanya tugas administratif, tetapi tentu saja harus proporsional karena adanya pengadilan itu ya karena ada hakimnya kan begitu. Jadi hakim itu memang poros utama dalam konteks penyelesaian perkara, berarti fokusnya adalah di penanganan perkara. Sementara tugas-tugas administratif semestinya bisa ditinjau ulang mana yang harus dipegang oleh hakim tersebut secara langsung atau cukup diambil alih oleh bagian kesekretariatan dan bagian-bagian lainnya yang relevan. Dan selanjutnya teman-teman semua, saya ingin memberikan bekal kepada kawan-kawan semua ketika nanti akan mengikuti tes calon hakim ataupun panitera atau jurusita di pengadilan agama. Termasuk juga ini karena sifatnya umum juga terkait ketika teman-teman misalnya mau jadi dosen juga harus melalui tahapan sebagaimana yang akan saya sampaikan ini. Oke, ini slide saya siapkan pada saat saya masih bertugas di Pengadilan Agama Natuna ketika itu. Oke, cepat saja. Oke, sekaligus mereview dan memberikan refreshing kepada kawan-kawan semua bahwa satu atap atau one roof system ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman itu memberikan satu aturan bahwa pembinaan teknis yudisial ini kawan-kawan semua berarti berkaitan dengan keperkaraan ya, perkara.
dan non-yudisial itu berarti yang non perkara. Jadi pembinaan teknis yudisial dan non-yudisial lembaga-lembaga peradilan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tahun tentang kekuasaan kehakiman, termasuk pengadilan agama dipegang oleh Mahkamah Agung gitu ya. Dulu pengadilan agama di bawah Departemen Agama masuk ke Mahkamah Agung. Kemudian dari pengadilan militer yang sebelumnya di bawah Mabes TNI masuk ke Mahkamah Agung, baik pembinaan secara yudisial maupun non-yudisial. Momentum tersebut dikenal dengan istilah one roof system atau penyatu atapan. Nah, ini teman-teman harus familiar dengan istilah one roof system. Jadi satu atap ya, sistem satu atap atau penyatu atapan. Ada yang menyebut juga one roof system of justice. Jadi keadilan satu atap, maksudnya sama-sama di bawah Mahkamah Agung untuk 4 lingkungan peradilan. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Kemudian adanya sistem kamar ya, kawan-kawan semua. Sejak tahun 2011 melalui keputusan nomor 142 KMA garis miring SK garis miring 9 Romawi garis miring 2011 tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Jadi ibaratnya begini teman-teman semua. Mahkamah Agung itu adalah sebuah rumah yang besar. Nah, maka dibuatlah kamar-kamar di rumah tersebut. Kalau dulu Hakim Agung Agama itu bisa jadi menangani perkara perdata, atau Hakim Pidana bisa jadi menangani perkara di Kamar Agama. Tapi sejak dibuatkan sistem kamar tadi, maka spesifik Hakim Agung Kamar Agama yang hanya menangani perkara-perkara agama saja, perkara-perkara kasasi dari pengadilan agama dan perkara peninjauan kembali dari pengadilan agama. Begitu juga seterusnya. Dengan sistem kamar ini, Hakim Agung dikelompokkan ke dalam 5 kamar, yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, tata usaha negara, dan kamar militer. Itu ya gambarannya. Kemudian ada istilah hakim karir, itu berarti hakim yang dari sejak awal memang karirnya sebagai hakim, seperti saya dan teman-teman saya satu angkatan itu namanya hakim karir, karena dari awal memang berprofesi sebagai hakim. Ada juga namanya hakim non karir, yaitu misalnya orang mau mendaftar sebagai hakim agung, tapi basically dia adalah akademisi, dosen atau rektor misalnya yang sudah bergelar profesor doktor, kemudian mendaftar sebagai hakim agung. Ketika nanti dia menjadi hakim agung, dia disebut dengan hakim non karir. Artinya sebelumnya bukan sebagai hakim, tapi kemudian menduduki jabatan sebagai hakim. Oke, local wisdom ya kawan-kawan semua. Sering saya ulas bahwa salah satu hikmah hakim berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah untuk mengarifi atau membijaksanai keadilan dan nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Maka sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kemudian ini gambaran penerimaan Cakim calon hakim di 2017, rekan-rekan semua. Jadi waktu itu cukup banyak formasinya. Nah, kemudian teman-teman ya, nanti kalau mau daftar CPNS, formasi itu ada 2, ada formasi umum dan formasi cum laude atau lulusan terbaik. Kalau teman-teman IPK-nya cum laude, itu bisa ikut jalur cum laude atau milih juga ikut formasi umum. Jadi yang formasi umum ini diikuti oleh mereka yang tidak cum laude dan cum laude. Tapi kalau yang formasi cum laude berarti spesifik dia eksklusif hanya bisa diikuti oleh mereka yang lulusnya cum laude. Dan ini biasanya ada syarat tambahan, tidak cukup hanya cum laude, tapi akreditasi institusi dan program studinya harus unggul atau A. Nah, untuk teman-teman di Ahwal Syasiah FIIB aman. Nah, ini dulu. Kemudian formasi cum laude ini biasanya minimal 10% dari formasi umum. Oke. Kemudian waktu itu juga ada formasi khusus Papua dan sampai sekarang juga masih sama gitu ya. Ada kekhususan bagi mereka yang lahir di Papua, tumbuh besar di Papua, orang asli Papua itu bisa ikut jalur formasi ini. Tetapi ya ini pilihan, bisa saja orang Papua karena dia merasa cum laude dan memang memenuhi ya ikut jalur cum laude nggak masalah. Oke, kemudian yang namanya CPNS itu harus melalui
ujian namanya CAT ya, Computer Assisted Test, seleksi kompetensi dasar yang isinya itu 3 komponen secara umum yaitu wawasan kebangsaan, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan seterusnya. Kemudian intelijensia umum, aritmetika sosial, sinonim, antonim, soal cerita, penalaran, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik pribadi ini psikotes gitu ya. Semuanya itu bisa dipelajari, ada bukunya di YouTube juga sudah banyak. Soalnya 110 harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Artinya kalau teman-teman mengerjakan satu soal dengan menggunakan waktu 1 menit, nanti akan kurang waktunya. Dibutuhkan strategi dan persiapan yang matang supaya bisa cukup waktunya. Kemudian setelah lulus SKJ, masuk SKB namanya seleksi kompetensi bidang dan seterusnya. Untuk yang di peradilan agama berarti dipersiapkan kemampuan bahasa kitabnya diasah kembali. Alhamdulillah dulu dari sekitar 400-an peserta yang dinyatakan lulus sebagai calon hakim pengadilan agama, saya sebagai tahadus bin nikmah saja ya untuk motivasi bagi kawan-kawan dulu. Alhamdulillah pas penerimaan itu hasil akhirnya saya peringkat 20 dan nilai psikotesnya yang saya lingkari ini 63 ini alhamdulillah terbaik kedua nasional, yang nomor satunya peringkat nilainya 67. Dan insya Allah itu bisa dipelajari, bisa dilatih begitu ya kawan-kawan semua. Kemudian setelah mengikuti pendidikan, alhamdulillah pendidikan calon hakimnya saya naik dari 20 menjadi peringkat 18. Oke. Itu sebagai gambaran singkat bagi kawan-kawan semua, semoga dimudahkan dan bermanfaat. Dan pada akhirnya pilihan profesi apapun yang akan teman-teman jalani dan tekuni nantinya, niatkan karena Allah Ta'ala untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kemanusiaan dan juga dalam rangka untuk mencari ma'isyah atau jalan rezeki yang halal dan mudah-mudahan berkah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan kepada kawan-kawan untuk presensi terlebih dahulu. Silakan.
Baik, yang belum, Nazaret, Fathur Rozikin, Dinda. Oke, Dinda. Indah hadir, Pak. Ya, Yazid, Abdul Rokib. Kemudian Farul Afan, Ihsan, Iqbal Musafa, Hadir, Pak. Sinten? Iqbal Musyafa hadir, Ustaz. Oh, hadir, Pak. Sal Rahma, Hadir, Keisha, Bapak. Rahma hadir. G. Indah Puspita, Hadir, Pak. Amin Mama, tak ada. Ugi Pangestu, Hadir, Pak, hadir. baik. Hadir, Pak. Naufal Ramadan, Lulu Khairunisa, Lulu hadir, Pak. Maaf, Pak. Keisha Alia hadir. Keisha, ya. Oke. Ardanha, Hadir, Pak, hadir. oke. Sultan Aji, Deni, Halimah, Hadir, Pak. Sultan. Sultan. Siti Halimah hadir. Nofriandi hadir, Pak. Siapa? Nofriandi. Novriandi, sebentar belum. Fatimah Zahra, Hadir, Pak. Afif Nasi, Hadir, Pak. ya. Riki Arina Purnama Cahya, Riki Rani hadir, Pak. Purnama Cahya ada. Tadi siapa yang nyebut nama tadi? Alif, Pak, pertama tadi. Alif. Iya, Pak. Nofriandi, Pak. Sebentar, Alif Ihsan, oke. Terus Terima kasih, Pak. Nofriandi. Udah ini, Novriandi Rizky kan? Ya, terima kasih, Pak. Baik, oke. Oke, rekan-rekan semua. Jangan lupa sholat Pak, isya dulu. Pak, sebelumnya mohon maaf, Pak. Siapa? Saya pas pertemuan 11 hadir, Pak. Tapi kepental saat absen. Nama siapa? Lulu. Oke, baik. Ya. Mari sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.